Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan di minggu kemarin, dan kita akan membahas dan melanjutkan yaitu di bab 3, dan ini adalah part yang ketiga. Yang kita akan bahas di pertemuan kali ini yakni membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Mulai dari yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek yang meliputi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dari yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional yaitu UUD NRI tahun 45. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenis kurang dari 1 akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Sementara itu, UUD NRI tahun 45 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Mulai dari yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Dan yang nomor 4, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang nomor 5, menegakkan supremasi hukum. Yang nomor 6, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi.
Sebenarnya sebelum menyentuh di bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi, kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomian. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia atau World Bank dan WTO World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebabkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bangsa bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal-hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain, yaitu kalian harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan dan berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek dan menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang terakhir yaitu menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Terima kasih, bab 3 pada kesempatan kali ini kita sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.